Oke, what's up game? Kembali lagi di channel gua RBK Dreadlocks. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas seputar pemasangan rambut gimbal lagi ya. Jadi buat kalian yang bergimbal rambut, ini tempatnya buat kalian buat dengerin ocehan gue gitu ya. Seputar rambut gimbal, di video kali ini beberapa minggu ini gue ngebahas soal rambut gimbal terus ya. Jadi buat kalian yang bergimbal tetap pantengin video ini sampai habis, dan kalau ada keluhan dan pertanyaan jangan lupa di kolom komentar ya. Sesuai beberapa banyak pertanyaan di IG gue dan di komentar YouTube sebelum-sebelumnya juga ada, dan beberapa nanya tuh cara ngilangin ketombe itu kayak gimana. Dan sebelumnya gue udah ngebahas cara ngilangin rambut bau ya, di situ gue ngebahas juga itu sama aja sebenarnya, sama porsinya tuh caranya nggak jauh beda, dan perawatan rambut gimbal juga yang seperti gue jelasin gimana caranya gue ngerawat rambut gimbal gue. Di situ udah gue jelasin gimana caranya gue ngebersihin ketombe rambut gimbal gue gitu. Di sini gue kasih tahu ya, ini rambut gue pastiin rambut gue bersih. Jadi gue nggak mau juga rambut gue kotor atau berketombe gitu ya. Ini kelihatan kan, petakannya masih kelihatan, dan biar kalian tahu juga rambut gue tuh kayak gimana. Dan kebersihan rambut itu paling utama. Jadi buat kalian yang ingin bebas ketombe atau residu, ini bagian pentingnya adalah harus kalian perhatikan sampo-nya. Jadi sampo anti residu itu penting banget buat kalian yang buat menghindari residu rambut. Jadi sampo anti residu itu buat gue itu ya, maksudnya kalau boleh kasih saran buat kalian itu seperti sampo bayi atau enggak sampo anak-anak, itu bebas residu, biasanya bebas. Buat kalian yang nggak ada sampo gimbal atau sampo lain, bisa alternatifnya dengan sampo itu. Atau buat kalian yang ingin pakai sampo gimbal juga itu lebih bagus ya, karena sampo gimbal itu bebas residu dan ada extra lemonnya juga biasanya. Dan untuk alternatif lain ya, kalau misalkan hal itu nggak ada juga dan terdesak itu kalian harus sampoan, ya boleh sampo lain atau enggak sampo apa gitu yang biasa kalian pakai, yang biasa kalian gunain, atau juga bisa juga sabun ya, maksudnya sabun. Nah, gue pribadi juga pernah pakai sabun seperti di video sebelumnya gue kasih tahu kan gue pakai sabun tuh kayak gimana. Jadi mau sampo atau sabun kalian pakainya, intinya ngebersihnya itu harus lebih detail, lebih jelas, dan pastikan bersih. Jadi sisa-sisa sampo itu nggak ada di rambut kalian. Jadi pas lo udah ngeringin rambut lo masih keadaan lembab basah, itu jangan biarin lembab ya, maksudnya jangan lo kuncir. Jadi kalian pasti pernah ngalamin tuh yang namanya rambut kalian basah, kalian garuk, dan di kuku kalian tuh ada putih-putih, dan itu nggak bagus menurut gua. Jadi itu penyebabnya itu ya, itu residu rambut yang kalian nanti bakal tahu sendiri. Kalau kalian udah pernah ya kalian udah tahu ya. Jadi di sini kalian yang harus kalian lakukan ya pencegahan ngebersihinnya itu lebih detail, lebih kompleks. Maksudnya tuh ya kalian juga mesti sering-sering cek gitu kan, cek rambut lo tuh udah bersih apa belum, rambut lo bertombe apa enggak gitu kan. Sebenarnya ya, walaupun ketombe itu sebenarnya di rambut gimbal ya wajar-wajar aja, cuman kan tetap kalian harus hindari gitu kan, jangan sampai yang rambut kalian juga berketombe juga. Nanti kan takutnya kalau udah berketombe berarti rambut kalian kotor, dan hati-hati terhadap monster, dan itu yang ditakutkan pada rambut gimbal. Jadi usahain rambut lo bersih, lo rajin-rajin keramas, pokoknya rajin-rajin kena air. Jadi bukan berarti rambut gimbal tuh harus kering dan harus nggak kena air, nggak, tapi mesti perawatannya itu lebih intensif. Gue sedikit ngos-ngosan karena ya lagi jalan ibadah puasa juga. Dan buat kalian sahabat gimbal gue yang melangsungkan ibadah puasa, selamat menunaikan ya. Dan sebelumnya gue makasih banyak buat kalian yang udah support gue juga. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau keluhan seputar rambut gimbal, boleh tanyain ke gue aja, gue pasti jawab sebisa gue. Jadi pengalaman gue, jadi setiap video-video gue itu semuanya sepengalaman gue, bukan karena gue belajar gimana, tapi gue belajar dengan diri gue sendiri, dengan pengalaman gue sendiri, dengan eksperimen gue sendiri. Jadi itu aja, mudah-mudahan ngebantu buat kalian yang bertanya soal rambut gimbal ya. Dan untuk kurang lebihnya gue minta maaf, dan buat kualitas video atau enggak
buat audio atau hal-hal lain yang bikin kalian bosan gitu kan. Gue mohon koreksinya juga buat kalian yang udah, makasih buat sebelumnya udah mau koreksi gitu kan. Kalian komentar aja kayak gimana-gimananya, dan jangan lupa bila kalian suka dengan video ini, dan pastikan harus kalian suka dengan video ini dengan tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe-nya juga, dikasih lonceng ya, diloncengin biar jadi kalau gua upload nanti video-video apa gitu kan, atau juga requestan video kalian juga, kalian harus tekan tombol lonceng biar kalian tahu update-update video gua. Dan juga yang terakhir, jangan lupa share juga biar teman-teman kalian tahu gimana caranya gimbal, gimana cara ngerawat rambut gimbal, dan gimana-gimananya tentang seputar pemasangan rambut gimbal dan keuntungan rambut gimbal juga, yang jelas bikin lo makin keren. Oke, thank you guys, salam bergimbal, salam dreadlocks Indonesia.